Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat manusia tentunya kita selalu mengharapkan kesehatan, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, berikut ini beberapa tips sehat ala Rasulullah yang bisa kita contoh. Tentunya agar hidup kita lebih sehat dan lebih tenang. Mencontoh bagaimana cara makan dan minum Rasulullah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah makan dengan tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan memang sangat disarankan untuk kesehatan. Karena tangan kanan merupakan tangan yang bersih. Sedangkan tangan kiri merupakan tangan yang digunakan untuk membersihkan organ vital. Sebelum makan, Rasulullah akan mengambil sedikit garam menggunakan jari kecilnya, lalu akan menghisap garam itu. Karena garam menjadi sumber mineral dan juga dapat menjadi penawar racun. Kemudian barulah Rasulullah makan makanan tersebut dengan membaca doa, agar makanan yang kita makan menjadi berkah. Rasulullah akan mengunyah sebanyak 40 kali untuk membiarkan makanan itu betul-betul lumat agar perut kita mudah memproseskan makanan itu. Sehingga tidak menimbulkan penyakit. Saat makan dan minum pun Rasulullah juga melarang sambil berdiri, karena hukumnya makruh. Banyak orang yang menyepelekan cara makan dan minum ini. Tetapi menurut kesehatan, tahukah kalian bahwa minum sambil duduk ternyata lebih baik daripada minum sambil berdiri, karena membuat masuknya air sampai usus berjalan perlahan. Selain itu, kebiasaan ini juga otomatis mencegah terjadinya disfungsi pencernaan dan lebih melancarkan proses cerna makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak meniup-niup makanan dan minuman saat masih panas. Hal ini selain kita bisa melatih kesabaran, meniup makanan dan minuman juga tidak disarankan bagi kesehatan. Karena apabila kita meniup, kita akan mengeluarkan CO2 yaitu karbon dioksida, yang apabila bercampur dengan air H2O akan menjadi H2O3, yaitu sama dengan cuka, menyebabkan minuman itu menjadi acidik atau racun. Di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka menu sarapannya dengan segelas air yang dicampur dengan sesendok madu. Madu ini di dalam Al-Quran dikenal juga sebagai obat atau syifa. Manfaat madu pun rupanya luar biasa. Madu bisa mengaktifkan kerja usus, menyembuhkan sembelit, dan mengobati peradangan. Berdasarkan beberapa riwayat hadits, saat makan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengonsumsi sana al-maki yang identik dengan sayur-sayuran. Manfaat sayuran ini adalah untuk menjaga imunitas tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah pun tidak langsung tidur setelah makan, beliau biasanya beraktivitas terlebih dahulu agar makanan cepat masuk ke dalam lambung dan cepat dicerna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cairkan makanan kalian dengan berzikir kepada Allah dan sholat, serta janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Aisyah. Rasulullah tetap menyukai makanan tertentu. Misalnya seperti sarit atau campuran roti dan daging dengan kuah lezat. Hanya saja Rasulullah tidak rutin mengonsumsi ini dan tidak menjadi kebiasaan makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kesehatan, makan makanan daging terlalu berlebihan dan menjadi kebiasaan juga akan menimbulkan lemak jenuh dan mengakibatkan berbagai penyakit. Rasulullah selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan halal. Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Sedangkan Allah melarang makanan dan minuman yang haram. Bukan tanpa sebab. Karena makanan dan minuman haram memiliki dampak negatif bagi kesehatan kita. Rasulullah selalu makan secukupnya, dan menghindari segala sesuatu yang berlebihan.
Beliau akan makan ketika merasa lapar dan berhenti makan sebelum dirinya merasa kenyang. Hal ini juga sangat disarankan bagi kesehatan. Nah, itulah beberapa cara makan dan minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita tiru. Karena mengikuti cara Rasulullah merupakan sunnah, dan berdampak positif bagi kesehatan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.